Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak. Bapak. Assalamualaikum Dan yang warahmatullahi keempat adalah Bismillahirrahmanirrahim. zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program live interaktif fikih jual beli dan muamalah kontemporer yang diampu langsung oleh Wakil Ketua sekaligus merangkap sebagai anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah taala. Dan alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan sore hari ini beliau telah hadir menemani kebersamaan kita di studio Fatwa TV Jember. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat Ustaz ya. Insyaallah. Hayakumullah Ustaz, barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan bikum. Insyaallah, alhamdulillah Ustaz telah hadir di studio Fatwa TV Jember. Dan insyaallah pemirsa, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat pembuka dari Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah taala. Tafadhol Ustaz. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Ayolah ikhwah. Ada satu riwayat dari Nabi SAW yang menyatakan, Inna Allah idha ahabba abdan nada Jibril. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah akan segera memanggil malaikat Jibril dan menyampaikan cintanya itu kepada malaikat Jibril. Inni uhibbu fulanan fahibbahu. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril segera menyeru kepada seluruh penghuni langit. Innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka hendaknya kalian semua mencintai si fulan tersebut. Tsumma yudha'u lahu al-qabul fil ard. Kemudian bila semua penghuni langit telah mencintai orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan orang tersebut di dunia mendapatkan qabul, diterima, disayangi, disegani, dihormati oleh seluruh penghuni dunia. Akhwatul iman, pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada hambanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga benci kepada sebagian hambanya. Cinta kepada hambanya yang senantiasa taat dan patuh, dan benci kepada hambanya yang selalu kufur, durhaka, bergelimang dalam dosa. Karenanya dalam beberapa ayat Allah SWT menyatakan ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah murka kepada mereka, Allah melaknati mereka. Tetapi dalam ayat lain Allah juga menceritakan perihal sebagian hambanya dengan menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha, Allah senang dengan mereka sebagaimana mereka juga telah ridha Allah sebagai sesembahannya. Karenanya silahkan Anda memilih. Anda memilih menjadi kekasih Allah, atau Anda memilih untuk menjadi manusia-manusia yang dimurkai dan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda terobsesi untuk menjadi orang-orang yang dicintai dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, maka simak kiatnya. Rasulullah SAW menceritakan dalam satu hadis qudsi bahwa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in habbu ilayya mimma aftaradtu alaih. Tidak ada amalan yang paling aku sukai untuk dilakukan oleh hambaku agar dia bisa mendekatkan dirinya kepadaku lebih dibanding amalan-amalan yang telah aku wajibkan atas mereka. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil. Dan tidaklah hambaku itu terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengamalkan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan yang sunnah, kecuali suatu saat aku akan mencintai dia. Dan bila Allah Subhanahu wa taala telah mencintai hambanya yang terus mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, maka Allah akan selalu jaga hamba tersebut. Matanya, pendengarannya, tangannya, kakinya, semua Allah akan jaga sehingga dia tidak melakukan kecuali yang baik. Tidak mendatangi kecuali tempat yang baik. Tidak menggenggam kecuali yang membawa manfaat. Dan itulah kesuksesan dunia dan akhirat. Karenanya marilah
ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Kita berlomba-lomba untuk menjadi manusia-manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa dijaga penglihatan, pendengaran dan seluruh anggota tubuh kita oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dengan cara mengamalkan yang wajib dan terus berusaha berjibaku melipat gandakan kegigihan kita dalam mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang Allah cintai dan Allah senantiasa jaga. Allah berikan taufik kepadanya untuk selalu menjadi orang yang istiqamah di atas agamanya. Allah ta'ala alam. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan. Dan pemirsa, tidak lupa pula kami menginformasikan bahwasanya live interaktif ini dapat pula Anda dengarkan melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, lalu Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Solo. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di layanan 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik Ustadz, kita akan mulai membacakan pertanyaan. Yang pertama dari saudara Ajrul Mukhtaram di Sumatera Selatan. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin mau bertanya, bagaimana hukumnya kalau kita menjual barang ke salah satu perusahaan dan kita memberikan fee ke bagian logistik Ustadz sebanyak 5%? Ya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Athabakumullah kepada saudara Ajrul Muhtaram ya. Betul, Ustaz. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Seorang karyawan, dia telah mendapatkan haknya berupa gaji dan berbagai insentif yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, ketika dia melakukan pekerjaannya, seharusnya dia menunjukkan sikap-sikap yang dedikatif kepada perusahaan tempat dia bekerja. Kenapa? Karena dia telah menjual tenaga, waktu, pikirannya dalam satuan waktu yang telah disepakati, 8 jam dalam satu hari, 5 hari dalam satu pekan, dan 24 atau 25 hari atau 26 hari dalam satu bulan misalnya. Ini adalah satu kontrak kerja. Rasulullah SAW menyatakan al-muslimun ala syurutihim. Seluruh umat Islam itu wajib memenuhi komitmen dan kontrak kerja yang telah disepakati. Sebagaimana Islam juga mengharamkan atas umatnya tindakan, ucapan, perilaku yang mengarah kepada khianat, apalagi yang betul-betul nyata-nyata khianat. Semua tindakan yang berpotensi menjerumuskan Anda dalam perbuatan khianat itu diharamkan. Salah satu tindakan yang potensi menjadikan Anda berkhianat, mengkhianati kontrak kerja Anda, berkaki dua, berpihak kepada supplier, mengorbankan kepentingan perusahaan Anda, adalah apa yang Anda tanyakan hari ini, yaitu menerima komisi dari para supplier. Padahal Anda atas pekerjaan Anda itu telah mendapatkan hak Anda sebagai karyawan, gaji, insentif, dan fasilitas yang lainnya dari perusahaan tempat Anda kerja. Karena ketika Anda menerima fee komisi dari supplier, Anda akan pilih kasih, Anda akan prioritaskan orang yang komisinya lebih besar atau paling besar dibanding orang yang tidak memberi komisi atau minimal komisinya lebih kecil. Demi apa? Demi mendapatkan komisi ini terus. Padahal bisa jadi produk mereka kurang bermutu, harga mereka lebih mahal, layanan mereka kurang bagus, dan lain sebagainya. Seharusnya Anda bersikap profesional, dedikatif kepada perusahaan Anda, dan tidak menerima imbalan apapun karena Anda telah mendapatkan imbalan itu dari perusahaan tempat Anda kerja. Wallahu ta'ala alam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Ajrul Mukhtaram yang sudah bertanya dari Sumatera Selatan. Baik pemirsa, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Ahmad di Abu Dhabi, Pak. Silakan Bapak Ahmad. Ya. Silakan Bapak Ahmad. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya dapat uang perumahan untuk kontrak rumah dari perusahaan saya Ya. sebesar 100.000 dirham per tahun.
Ya. Oke. Terus ketika saya mengontrak ke salah satu leasing atau apartemen, Ya. dia mengasih harga 100 atau 110.000. Ya. Setelah itu dia ngasih uang cashback 20.000 atau 15.000 kepada saya. Ya. Sedangkan yang membayar 100.000 itu perusahaan saya, bukan saya gitu. Baik. Jadi apakah hukum dari cashback itu halal apa haram gitu? Baik, Pak Ahmad. Terima kasih. Jazakallahu khair. Oh ya, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Ahmad di Abu Dhabi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Pak Ahmad, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Praktek seperti yang disebutkan oleh Pak Ahmad dari Abu Dhabi ini adalah trik-trik nakal dari sebagian pemilik apartemen ataupun supplier atau yang sejenis. Mereka sengaja memarkup harga agar customer meminta anggaran dari perusahaannya dalam nominal yang besar. Dan kemudian nanti sebagian dari pembayaran itu akan dikembalikan kepada customer untuk memikat, untuk menarik. Padahal tentu ini cara-cara yang tidak profesional. Cara-cara yang tidak baik, persaingan yang tidak sehat. Harusnya mereka jujur kepada perusahaan, menyatakan bahwa harga sewa atau kontrak di apartemen beliau atau dia adalah 80.000 atau 90.000. Sehingga perusahaan itu mencairkan sejumlah nilai kontrak yang sebenarnya. Sehingga ketika ternyata praktek yang semacam ini tidak halal bagi Pak Ahmad untuk mengambil komisi tersebut. Tetapi bukan berarti ditolak, terima dan kembalikan kepada perusahaan tempat Pak Ahmad bekerja. Kalau memang mekanisme di perusahaan tidak memungkinkan pengembalian tersebut, maka gunakan dana tersebut, pengembalian yang 15.000 atau yang 20.000 dirham tersebut untuk kepentingan-kepentingan kantor pekerjaan Bapak Ahmad yang mungkin tidak difasilitasi, tidak dibiayai oleh perusahaan. Misalnya untuk kepentingan yang itu mungkin tidak bisa diklaimkan ke perusahaan, tetapi itu harus dijalankan. Ini sebagai pengembaliannya. Kalau memang itu tidak mungkin karena semua sudah di-cover, maka salurkanlah kepada fuqara masakin, karena itu bukan hak Pak Ahmad, tetapi disalurkan dalam rangka berlepas diri dari harta yang bukan hak kita. Dengan niat itu dikembalikan kepada para pemiliknya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan terima kasih kepada Bapak Ahmad yang sudah bertanya dari Abu Dhabi. Baik, selanjutnya Ustaz, kita beralih ke Gorontalo. Dari saudara Alfira Ustaz. Saudari Alfira ya. Saudari mungkin Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Manakah yang harus didahulukan antara membayar angsuran KPR yang riba yang waktunya masih 10 tahun lagi atau membayar angsuran haji yang tinggal 1 tahun lagi Ustaz? Baik. Terima kasih kepada saudari Alfira di Gorontalo ya. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Perlu difahami bahwa angsuran KPR itu mengandung unsur riba. Sedangkan iuran haji itu tidak ada unsur ribanya. Sehingga yang harus didahulukan adalah bagaimana kita bisa selamat dari dosa riba tersebut. Adapun haji, kalau memang kita belum mampu melunasinya, maka kita berarti belum wajib untuk menunaikan haji. Atau itu baru saja sebatas tabungan. Ya, sehingga kalau tabungan kita sudah lunas atau sudah tercukupi dananya, baru kita akan mendapatkan daftar tunggu atau waiting list. Namun ketika kita belum melunasi, maka kita belum mendapatkan daftar tunggu, maka tidak masalah. Karena itu tidak ada unsur ribanya. Sehingga prioritaskan melunasi KPR Anda agar Anda bisa segera terbebas dari dosa riba. Wallahu ta'ala alam. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan, dan terima kasih juga kepada saudari Alfira yang sudah bertanya dari Gorontalo. Baik, selanjutnya pemirsa sudah ada lagi penelpon yang bergabung. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ya, hamba Allah di Jakarta. Baik, silakan Bapak. Ya, mengenai lahan parkir, Pak. Baik, silakan Pak. Lahan parkir untuk waktu yang kedua dari jam 4 sampai jam selesai. Misalkan jam 12 atau jam 12. Ya. Nah, lahan parkir itu dipakai untuk jualan kalau sudah sore. Dan untuk jualan orang itu
resmi dari Dishub atau dari pemerintah bahwa bisa buat jual maaf yang halal dan yang haram. Contohnya sate babi diantaranya. Ya. Sahkah buat saya yang punya lahan parkir itu untuk mengambil retribusinya atau setiap parkir saya mendapatkan uang parkirnya? Maaf, itu lahan parkir milik siapa? Dishub resmi dari pemerintah. Berarti lahannya pemerintah. Betul. Sedangkan Bapak sebagai Ya, yang kuasa untuk jam 4 sampai selesai itu. berarti Bapak nyewa dari Dishub ya? Ya, resmi seperti Baik. itu. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada hamba Allah di Jakarta atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Bila faktanya adalah lahan tersebut digunakan untuk berjualan produk-produk yang haram, sate babi atau yang sejenis, maka haram pula bagi kita untuk mengambil retribusinya. Karena berarti kita mendapatkan uang komisi atau uang sewa dari pekerjaan yang haram. Seharusnya sebisa mungkin Bapak menolak, tidak mengizinkan tempat tersebut disewa untuk berjualan sate babi. Betul-betul upayakan agar penjual tersebut tidak lagi berjualan di tempat Bapak. Kalau sudah terlanjur, usahakan bagaimana caranya agar orang tersebut kemudian berpindah tempat dan tidak berjualan di tempat yang itu menjadi tanggung jawab Bapak. Karena mengambil uang sewa atau uang retribusi tadi dikatakan ya, itu adalah imbalan. Kalau ternyata imbalan itu berupa imbalan dari memanfaatkan suatu lahan untuk perbuatan yang dosa, kita termasuk yang terkena dosanya. Karena dalam Islam digariskan konsep ta'awun, yaitu tolong menolong. Ta'awun atau tolong menolong itu diharuskan dalam hal yang baik dan diharamkan tolong menolong dalam perbuatan yang dosa. Sedangkan jual beli babi tidak ada yang ragu lagi bahwa itu hukumnya haram. Allah Ta'ala alam. Ya, jazakumullah khairan. Dan terima kasih kepada saudara yang sudah bertanya dari Jakarta. Baik Ustaz, selanjutnya kita bacakan pertanyaan dari saudara Andi Ramadan di Kota Kendari. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bisnis networking Ustaz? Ya. Jazakumullah khairan. Ya, terima kasih kepada saudara Andi Ramadan di Kendari Ustaz. Kendari. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Business networking, ketika Anda menjadi bagian dari network tersebut atau yang sering dikenal di masyarakat sebagai jual beli dengan skema MLM. Maka kalau yang itu yang Anda maksud, maka MLM syarat dengan praktek riba, juga syarat dengan praktek horor. Karena itu hindarilah. Tetapi kalau yang Anda maksud dengan networking itu adalah Anda membangun satu jaringan pemasaran. Kemudian Anda menyewakan jaringan tersebut atau meminta komisi dari siapapun yang ingin memanfaatkan jaringan tersebut. Maka ini adalah komisi atau sewa menyewa atau uang jasa. Maka itu tidak masalah kalau itu yang dimaksudkan. Allah Ta'ala alam. Jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada saudara yang sudah Andi Ramadan yang sudah bertanya. Baik, selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan dari saudara Arif di Jakarta Ustaz. Baik. Seorang teman bekerja sebagai dekorator di perusahaan retail. Kadangkala dia harus memasang gambar makhluk bernyawa. Bagaimana hukumnya dan bagaimana penghasilan yang dia terima Ustaz? Halal atau haram? Ya, saudara Andi ya. Arif Ustaz. Arif, barakallahu fiik kepada saudara Arif atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Seorang dekorator yang kadang harus memasang gambar makhluk bernyawa, manusia atau yang lainnya, itu tentu suatu perbuatan yang tidak diizinkan dalam Islam. Islam tidak mengizinkan seseorang untuk memasang atau memajang gambar bernyawa. Rasulullah SAW bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fi kalbun aw surah. Sesungguhnya malaikat tidak sudi untuk masuk ke ruangan yang di dalamnya terpampang atau didapatkan di dalamnya anjing atau terpampang gambar makhluk yang bernyawa. Nah, karena ini sesuatu yang tidak dibenarkan, tidak boleh, maka upah memasang tersebut juga tentu tidak halal untuk Anda gunakan. Namun karena itu bukan objek utama, bukan satu-satunya pekerjaan Anda. Anda sering memasang juga gambar-gambar buah-buahan, pakaian dan lain sebagainya.
maka berarti penghasilan Anda bercampur antara jasa melakukan suatu jasa yang halal dengan jasa yang haram. Karena itu prosentasenya Anda bisa pisahkan berapa persen dari pekerjaan Anda memasang gambar-gambar yang bernyawa tersebut atau yang terlarang dalam Islam. Misalnya bahkan mungkin gambar wanita yang tidak senonoh, gambar wanita yang mempertontonkan auratnya, maka Anda tidak halal untuk melakukan hal itu. Namun ketika Anda tidak bisa menghindari, berarti penghasilan Anda, upah Anda bercampur antara jasa yang halal dengan jasa yang haram. Kalau ternyata gambar yang Anda pasang yang mempertontonkan aurat wanita yang tidak berjilbab dan seterusnya, itu persentasenya 30%, maka berarti 30% dari upah Anda itu tidak halal untuk Anda terima. Karena itu dari jasa melakukan yang haram. Karena itu 30% hendaknya Anda salurkan kepada fuqara dan masakin dalam rangka berlepas diri dari perbuatan yang haram. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan dan terima kasih kepada saudara Arif yang telah bertanya. Baik pemirsa, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung. Kita akan sapa lagi. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan hamba Allah di Kalimantan Barat. Baik, silakan Bapak. Ya, silakan Bapak. Ya. Halo. Waalaikumsalam. Halo. Di Kalimantan Barat. Mohon maaf Bapak, volume televisinya untuk dikecilkan Bapak. Cukup dengarkan melalui telepon Bapak. Iya. Halo. Halo, ya silakan Bapak. Ya, saya mau bertanya Ustadz tentang bolehkah kita mengambil uang dari jual beli kepada orang non-muslim yang orang itu akan diberikan mohon maaf diulang Bapak. Mengambil uang dari jual beli yang barang itu akan diberi makan ke binatang haram, contohnya babi. Ya. Baik. Sudah cukup Bapak? Ya, udah. Baik. Ya, sama. Ya, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada hamba Allah di Kalimantan Barat ya. Betul Ustaz. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Dalam Islam seperti sebelumnya saya sampaikan, ada prinsip larangan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Ketika kita tahu bahwa babi itu haram dan ada peternakan babi yang membutuhkan pakan, rumput dan yang sejenis, obat-obatan, maka haram pula kita mensuplai barang-barang tersebut kepada peternak babi. Karena apa? Karena berarti kita telah berkontribusi secara langsung dalam penyebaran barang-barang haram di tengah kaum muslimin. Karena babi tersebut akan dipasarkan, akan dijual belikan. Dan tentu itu haram hukumnya. Kita tidak boleh berada dalam mata rantai bisnis haram tersebut. Baik itu menyuplai pakannya, obat-obatannya, atau mungkin menyewakan kendaraan untuk mengangkut babinya atau yang sejenis. Karena kalau itu kita lakukan berarti kita telah berkontribusi dalam praktek-praktek yang dilarang dan itu tentu haram hukumnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz dan terima kasih kepada saudara yang sudah bertanya. Baik, selanjutnya sudah ada lagi pemirsa penelpon yang bergabung. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Santi di Abu Dhabi. Baik, silakan Ibu. Insyaallah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Pak Ustadz, saya mau menyikapi pertanyaannya Bapak Ahmad yang sebelumnya. Baik. Kebetulan kan suami saya di Abu Dhabi. Baik. Nah, sekarang kan lagi zamannya cashback. Ya, betul. Jadi kebetulan kan memang setiap menyewa apartemen itu ditawarkan untuk menerima cashback seperti yang Pak Ahmad sebelumnya, Pak Ustadz. Baik. Nah, cashbacknya itu ditawarkan untuk pihak apartemen memberitahu kalau uang itu free listrik, free pajak, free air gitu. Ya. Tapi diterima dalam bentuk uang, Pak Ustadz. Baik. Bagaimana? Ya, kalau konteksnya adalah itu free listrik, free pajak, free air, seterusnya, sehingga itu adalah betul-betul angka real ya, yang kira-kira
wajar digunakan untuk bayar listrik, bayar air, maka tidak masalah kalau memang itu betul-betul menyewakan apartemen dengan fasilitas tersebut. Walaupun mekanismenya itu dibayar ya. Namun bila itu adalah angka yang tidak real, karena kita dimanapun biasanya sudah bisa memprediksi penggunaan listrik yang biasanya sewajarnya berapa, air seberapa. Ini untuk kebutuhan rumah tangga. Kalau ternyata angkanya itu fantastis, jauh di atas angka real, maka itu berarti ada komponen promosi untuk mengikat customer, agar customer berbondong-bondong menyewa di apartemen dia. Ya, namun sehingga ini seharusnya ditertibkan oleh perusahaan, atau minimal kita meminta izin kepada perusahaan dan menjelaskan bahwa kondisinya semacam ini, bahwa akan ada cashback dalam bentuk uang sebagai kompensasi listrik, air dan yang sejenis. Ya, kalau itu ternyata oleh perusahaan diizinkan, maka tidak masalah. Namun ketika dalam perusahaan tidak diizinkan, ya, maka idealnya itu dikembalikan kepada perusahaan. Ya, itu kondisinya semacam itu. Ya, kalau memang itu ada promosi bahwa cashback itu adalah sebagai kompensasi nilai listrik, air dan yang sejenis, maka kalau itu betul-betul nilai yang real, nilai yang realistis sesuai dengan fakta di lapangan, maka tidak masalah, karena memang kita menyewa apartemen dengan fasilitas tersebut. Tapi ketika itu tidak ada fasilitas itu, namun dapat cashback, atau cashbacknya jauh di atas angka real, maka itu adalah faktor promosi, atau lebih boleh dikatakan itu bentuk suap agar karyawan memasukkan apartemen tersebut ke perusahaannya, ya, sehingga dia akan mengambil angka yang tinggi, cashback yang besar agar mendapatkan keuntungan. Wallahu taala a'lam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Ibu Santi yang sudah bertanya dari Abu Dhabi. Baik, selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan dari Saudara Aswad di Kota Makassar. Bismillah Ustaz, saya bekerja sebagai ojek online. Saat saya mendapatkan orderan makanan di mana pihak pemesan membayar melalui dompet virtual, apakah saya termasuk bertahun dalam perkara riba Ustaz? Ya, dari Saudara Aswad ya. Aswad. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Saudara Aswad atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Penggunaan dompet virtual, sehingga pada dompet virtual tersebut ketika kita top up sejumlah dana, kita akan mendapatkan potongan harga, bebas ongkos kirim, atau promosi yang lainnya. Maka ini terdapat unsur riba. Sedangkan driver, sopir ojek atau yang sejenis, ketika dia mengantarkan customer dengan fasilitas tersebut, maka dia tidak mendapatkan riba, dia tidak bertransaksi dengan riba, karena dia akan mendapatkan pembayaran senilai jasa yang dia berikan. Ya. Adapun unsur riba ketika ada promo, cashback dan yang sejenis, itu adalah resiko dan tanggung jawab pengguna aplikasi, bukan driver. Permasalahannya ada pada pengguna aplikasi yang mendapatkan promo ataupun bebas ongkos kirim, yang itu merupakan keuntungan dari deposit sejumlah dana di akun dia. Nah, sehingga tinggal satu permasalahan yang perlu diwaspadai oleh driver, yaitu jangan mempromosikan. Jangan mempromosikan agar pelanggan Anda menggunakan pembayaran dengan fasilitas dompet virtual tersebut, agar Anda tidak ikut mempromosikan produk-produk yang diharamkan atau mengandung unsur riba. Wallahu taala alam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Saudara Aswad yang sudah bertanya di Kota Makassar. Baik, selanjutnya pemirsa, sudah ada lagi penelpon yang bergabung. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa, di mana? Hamba Allah di Jakarta Pusat. Baik, silakan Pak. Ya, sebagai orang teknisi, bagaimana kalau servis di lembaga konvensional ya halal, misalkan hasilnya itu, atau juga di lembaga pajak, pajak seperti itu, ya. Gimana hasilnya yang kita dapatkan? Baik Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara tadi yang telah bertanya dari Jakarta. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Bapak, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Seseorang yang menjual produk yang halal, maka hukum asalnya, saya katakan hukum asalnya, upah dan keuntungan yang dia dapat itu halal. Namun ketika produk yang halal itu dijual kepada orang yang akan menggunakannya untuk perbuatan-perbuatan dosa, seperti seorang teknisi listrik, AC, dan yang sejenis, ketika mendapatkan order untuk menservis AC di rumah bordir, rumah prostitusi, di tempat-tempat perjudian, maka tentu semua orang akan mengakui bahwa itu secara hukum juga bermasalah alias haram. Kenapa? Karena berarti kita telah mensupport praktek-praktek yang haram. Demikian pula halnya kalau kita mensupport misalnya lembaga-lembaga keuangan ribawi. Di perbankan kita menservis komputernya, menservis mesinnya, maka berarti kita telah ikut mensupport perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Sehingga ini kita harus waspada, jangan sampai jasa kita, produk kita akan dijadikan sebagai bagian dari fasilitas atau memperlancar terjadinya praktek-praktek yang haram. Karena berarti kita akan ikut menanggung dosanya. Karena selektiflah ketika menerima customer. Apakah itu customer objek bisnisnya halal atau haram? Kalau objek bisnisnya haram, maka jangan dekati, karena berarti ketika kita ikut menjual produk kita, jual kertas, jual mesin, menservis mesin, dan yang seterusnya, berarti kita telah ikut berkontribusi dalam perbuatan yang haram. Yang dipertanyakan tadi, pajak. Ya, kalau yang dipermasalahkan adalah institusi yang dimaksud adalah pajak dan yang sejenis. Maka dalam Islam, pajak itu tidak diajarkan, bahkan ditentang dalam Islam. Kenapa? Karena idealnya negara itu memfasilitasi, bukan memungut. Kekayaan alam negara harusnya dioptimalkan untuk kepentingan rakyat, bukan diprivatisasi, diswastakan. Seharusnya negara mengolah kekayaan bangsa, kekayaan alam negara semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyatnya, bukan malah sebaliknya. Pemerintah mengoptimalkan pungutan pajak dan meminimalkan pendapatan dari sumber daya alam. Seperti yang terjadi di berbagai negara, justru sumber-sumber kekayaan alam itu dijual, dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing yang negara sendiri hanya mendapatkan beberapa persen, persentase yang sangat kecil saja. Akhirnya penghasilan terbesar negara adalah dari pungutan pajak. Namun ketika seseorang sudah terlanjur hidup di negara dengan sistem keuangan atau sistem konvensional semacam yang terjadi di negara kita, sehingga pungutan pajak tidak lagi bisa dihindari, hanya ada satu pilihan, bayar atau akan dipenjarakan, bayar atau akan ditutup unit usahanya. Maka dalam hal ini sebagai rakyat ya hanya ada satu pilihan, yaitu bayar pajak. Dan sebagai rakyat pula, ketika para pejabat pajak curang, berbuat zalim, memungut pajak dengan cara-cara yang tidak benar, melebihi sesuatu yang telah ditetapkan dalam undang-undang ataupun peraturan, bahkan menjadikan pungutan pajak sebagai alat untuk menekan, mendapatkan pungutan liar atau pungli dari para pengusaha, karena seringkali sebagian oknum menjadikan urusan audit pajak sebagai intimidasi untuk meminta komisi, meminta bagian dari atau setoran dari perusahaan atau dari pengusaha. Kalau kondisinya semacam ini, maka keberadaan pejabat pajak yang jujur, amanat, adil, tidak zalim, menegakkan aturan sebagaimana yang ada, sehingga rakyat tidak ditambah sengsara, rakyat tidak ditindas, tidak diintimidasi dengan pungutan pajak. Betul-betul dia menegakkan aturan sehingga yang dipungut itu betul-betul sesuai dengan aturan, maka keberadaan pejabat-pejabat semacam ini tentu itu sangat membantu kaum muslimin, membantu masyarakat agar masyarakat tidak terus ditindas dan semakin ditindas. Demikian pula ketika
adanya supplier yang mensuplai barang kepada instansi pemerintah. Ketika itu sesuatu yang tidak bisa dihindari karena ini adalah bagian dari komponen negara, maka adanya supplier-supplier yang jujur sehingga keuangan negara tidak rusak, tidak di markup, tidak digerogoti oleh kata sebagian orang tikus-tikus yang berdasi ya. Biaya servisnya hanya 100 juta namun dibebankan kepada negara 1 miliar. Maka adanya orang-orang yang amanat, dia betul-betul menyampaikan tagihan apa adanya. Dia tidak mau bermain cek kosong atau bermain nota kosong ini, maka ini tentu sangat membantu, sangat meringankan beban negara dan itu akan menjadikan keuangan negara yang dipungut dari rakyat itu akan tersalurkan sebagaimana mestinya. Maka kalau itu yang terjadi maka insya Allah itu meringankan beban masyarakat. Bukan seperti yang terjadi di berbagai negara, rakyat sudah dipungut pajak, kemudian masih ditakut-takuti dengan pajak, kemudian uang negara pun dihambur-hamburkan, dirampas oleh atau dirampok oleh pejabat-pejabat yang korup yang merusak keuangan negara sehingga akhirnya rakyat tersiksa, rakyat terzalimi berkali-kali. Allah Ta'ala. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan dan terima kasih kepada saudara yang sudah bertanya dari Jakarta Pusat. Baik Ustaz, tadi Bapak Aswad dari Kota Makassar bertanya tentang pekerjaan beliau yang ojol Ustaz ya. Ternyata itu sampingan Ustaz. Beliau juga bekerja sebagai karyawan Beliau menanyakan begini Ustaz, saya mau bertanya tentang pekerjaan saya. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bekerja sama dengan bank konvensional sebagai mitra atau jasa untuk menyortir uang bank dan membantu melakukan perbaikan mesin ATM dan pengisian ATM. Apakah saya termasuk bertahun Ustaz dalam hal ini? Terima kasih kepada Bapak Aswad ya. Kalau yang ditanyakan adalah ini maka tidak dilakukan bahwa pekerjaan perusahaan Anda memang berkontribusi dalam perbuatan haram, perbuatan dosa. Sehingga Anda ketika bekerja di sana berarti Anda ikut mensupport terjadinya perbuatan haram. Ketika lancarnya mesin, bagusnya mesin menjadikan praktek-praktek riba itu lancar, berarti Anda ikut melancarkan perbuatan dosa. Wallahu ta'ala. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan dari Saudara Atar di Kepulauan Riau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya terkait tentang memboikot produk orang kafir atau yang dalam hal ini adalah negara Perancis, Ustaz. Baik. Ya, barakallahu fiik kepada saudara Atar ya, atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Boikot produk Perancis atau negara yang lain yang memang mereka mungkin dengan terang-terangan menunjukkan permusuhan. Atau memang betul-betul menunjukkan permusuhan kepada kaum muslimin, kebencian kepada kaum muslimin. Kalau itu sebagai pilihan personal, maka tidak ada yang melarang. Silahkan Anda tidak menggunakan produk Perancis atau siapa, karena negara kita dan kita pun memiliki kebebasan untuk bersikap, berekspresi, dan kita bebas untuk beraktivitas, berjual beli, menggunakan produk manapun, itu adalah pilihan personal. Sehingga kita tidak ada yang boleh mengekang kebebasan kita berekspresi, memilih produk, karena jual beli, sampai pun membeli atau menjual produk muslim, harus dilakukan secara sukarela. Tidak boleh ada yang dipaksa. Maka ketika Anda tidak ingin membeli produk Perancis, silakan. Tetapi ketika Anda menjadikan produk itu menjadi haram, sehingga haram untuk dibeli, haram untuk dikonsumsi, maka ini tentu tidak tepat. Nah, ketika Anda ingin menganggap ini sebagai bentuk tekanan kepada negara Perancis, maka kalau itu sekali lagi sebagai sikap personal, maka itu adalah pilihan masing-masing. Tidak ada yang melarang dan juga tidak ada yang berhak untuk melarangnya. Namun kalau kemudian itu dijadikan sebagai kebijakan yang bersifat global, dimobilisasi secara massa oleh masyarakat, maka ini perlu dipertimbangkan untung ruginya. Karena tidak dipungkiri bahwa kehidupan tatanan negara secara internasional itu saling bertautan, saling bergantung kan. Ya, kita juga negara-negara Islam juga banyak yang bergantung kepada negara-negara non-Islam, termasuk negara Perancis. Salah satunya misalnya perusahaan-perusahaan penerbangan banyak yang menggunakan produk-produk
Airbus yang itu merupakan perusahaan yang eksisnya di negara Prancis. Kalau ternyata negara-negara Islam yang mayoritas pesawatnya menggunakan Airbus kemudian diembargo suku cadang, apa yang terjadi? Ancaman bagi stabilitas negara sendiri, kaum muslimin sendiri. Dan masih banyak lagi hal yang mungkin terjadi. Karena itu perlu dipertimbangkan matang-matang. Tidak boleh dilakukan secara emosional. Karena dampaknya bisa jadi lebih berat dibanding akibat yang kita atau keuntungan yang kita dapat. Ya. Karenanya seharusnya dalam hal ini peran pemerintah tidak boleh dilupakan dan juga pemerintah juga harus bertindak secara bertanggung jawab secara profesional. Manfaatkan kekuatan diplomasi negara kita untuk memberikan tekanan kepada negara Prancis atau yang lainnya agar tidak menunjukkan kebencian, agar tidak melakukan hal yang dapat menyakiti perasaan kaum muslimin atau menghinakan simbol-simbol umat Islam. Karena tentu bagian dari tanggung jawab pemerintah muslim adalah menegakkan stabilitas agama. Ini adalah tanggung jawab pemerintah. Karena itu dahulu banyak orang-orang kafir yang melakukan perbuatan-perbuatan sejenis, menghina Nabi, mencemooh Nabi. Namun Nabi selalu mengontrol sikap dan respon balik kaum muslimin dengan mempertimbangkan untung ruginya. Jangan sampai kita bagaikan ingin mendapatkan jarum namun kehilangan kapak. Ya. Kehormatan Nabi tidak terbela, tetapi kaum muslimin justru malah semakin terhina, semakin tertindas. Karena kehormatan Nabi yang terbesar adalah tegaknya kalimatullah, tegaknya agama Islam di muka bumi. Tersampaikannya Islam kepada seluruh masyarakat dan kemudian mereka berbondong-bondong masuk Islam. Berbondong-bondong masuk Islam. Itulah kehormatan yang paling besar yang harus kita tegakkan. Ketika ajaran beliau, ketika agama beliau disampaikan, dijalankan, ditegakkan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar emosional sesaat. Karena ini penting bagi kita ya. Memang saya sangat mendukung bila kaum muslimin menunjukkan loyalitas. Saya dari sudah sekian lama menyeru kaum muslimin untuk menunjukkan loyalitas yang profesional, yang terukur, yaitu dengan berbelanja di pasar Islam, memprioritaskan produk umat Islam dibanding produk orang-orang kafir, walaupun kadang sedikit mahal, kadang kualitas kurang begitu bersaing, tetapi itulah tuntutan loyalitas sebagai sesama muslim. Untuk apa? Agar umat Islam ini ekonominya semakin maju, bersatu padu, kaum muslimin juga semakin berjaya, punya supremasi hukum, supremasi ekonomi, supremasi sosial dan lain sebagainya. Adapun ketika emosional sesaat yang kemudian itu nanti pudar kembali, maka bisa jadi dampaknya, feedbacknya, arus baliknya itu jauh lebih berat dibanding apa yang kita lakukan. Dan ini yang perlu dipertimbangkan matang-matang. Karena ini dalam urusan menyikapi apalagi dalam skala negara, seharusnya ini dikontrol dan dipimpin oleh pemimpin kaum muslimin. Sehingga tindakannya terukur, tindakannya itu betul-betul dilakukan dengan pertimbangan yang matang, untung ruginya, sehingga membawa maslahat, bukan malah melipat gandakan mafsadah. Allah Ta'ala. Ustaz, selanjutnya bagaimana tentang sikap sebagian kaum muslimin yang mana mereka membeli produk itu kemudian menghancurkannya atau dari toko yang tidak menjualnya, Ustaz? Ya, masalah tadi tidak menjualnya, dia sudah punya tapi kemudian ditarik tidak jual, itu pilihan pribadi. Bagi yang mau melakukan silahkan, tidak ada yang tercela. Kalau memang itu pilihan, yaitu maka suatu hal yang baik, tidak tercela ya. Apalagi dia melakukan itu betul-betul tulus karena Allah SWT dalam rangka kecemburuan terhadap kehormatan Nabi yang dihinakan. Itu suatu hal yang sangat terpuji untuk tidak menggunakan, tidak menjual. Namun ketika produk tersebut dimusnahkan padahal sudah dibeli, maka ini kita malah terjatuh dalam dosa, yaitu mubadzir. Padahal produk tersebut secara fisiknya halal. Air minum, susu halal. Banyak di tengah kaum muslimin yang membutuhkannya. Alih-alih minum susu, sekedar untuk makan saja masih kekurangan. Maka satu hal yang bijak bila kaum muslimin yang sudah terlanjur beli di supermarket atau punya di toko itu, kemudian kalau itu pengen untuk menunjukkan loyalitas, tidak dijual, disalurkan dan besok tidak lagi membeli. Itu sikap yang bijak. Bukan kita malah menghambur-hamburkan
harta yang secara fisiknya halal. Membiarkan kaum muslimin yang membutuhkan tidak kita santuni. Itu akan lebih baik. Hari ini terakhir sudah. Tidak lagi belanja. Besok belanja dan menjual produk umat Islam. Itu sikap yang benar. Wallahu ta'ala. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Dan terima kasih kepada saudara Atar yang sudah bertanya dari Kepulauan Riau. Baik, selanjutnya Ustaz ada pertanyaan dari Enang Rohiman di Jawa Barat. Ustaz, bolehkah saya menjual barang sementara barang tersebut hasil kredit, Ustaz? Ya. Baik, saudara Enang ya di Jawa Barat. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Menjual kembali barang yang Anda beli, baik dengan jual beli putus, tunai, ataupun dengan pembayaran terhutang atau pembayaran di kredit, dicicil, maka itu secara prinsip halal. Karena sejak Anda beli, barang itu telah sah menjadi milik Anda. Kecuali bila ada syarat dari penjual bahwa Anda tidak boleh menjual kembali barang tersebut kecuali setelah lunas pembayarannya. Atau bila barang yang Anda beli tersebut statusnya tergadaikan, ya, digadaikan kepada penjual untuk jaminan sisa pembayaran yang belum Anda lunasi. Kalau itu yang terjadi, maka Anda tidak boleh menjual kecuali atas izin dari penjual pertama. Karena barang tersebut telah memiliki ikatan, ya, telah diikat sebagai barang jaminan. Karena itu seringkali ketika Anda kredit motor, BPKB-nya belum Anda terima, tetapi masih berada di tangan penjual. Karena itu motor yang Anda beli itu telah digadaikan, ya. Anda beli dan langsung digadaikan kepada penjual untuk jaminan sisa pembayaran yang belum Anda lunasi. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada saudari Enang. Baik, selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan dari Fatmawati di Balikpapan, Kalimantan Timur, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Suami saya bekerja di perusahaan pelayaran, di mana owner kapal biasa memberikan DP sekian persen sebelum kedatangan kapal. Lalu sisanya dibayarkan dulu oleh perusahaan. Biaya ini dibayarkan untuk segala macam keperluan selama kapal itu berlabuh. Nanti ditagihkan ke owner kapal biaya tersebut ditambahkan dengan biaya jasa, Ustadz. Catatannya biaya kapal itu berbeda-beda dan diketahui total pengeluaran kapal ketika kapal sudah berangkat lagi, Ustadz. Ya. Dari saudara Fatmawati, apakah ini termasuk riba, Ustadz? Baik, barakallahu fiik wa azakumullah kepada saudari Fatmawati atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila tagihan tersebut betul-betul nilai real dari barang ataupun jasa yang diberikan, maka itu sebatas jual beli dengan pembayaran terhutang saja. Bayar sebagian dan kemudian sisanya dibayar ketika telah berlabuh kembali atau telah kembali dari pelayaran. Namun kalau ternyata ada klausul denda keterlambatan pembayaran, maka ini yang tidak dibolehkan. Tapi kalau betul-betul itu jual beli putus, jual beli barang, di mana kita menyuplai barang di awal kapal mau berlayar, baik untuk kebutuhan karyawannya atau kebutuhan kapal, ketika kapal sudah kembali, sisa pembayaran dilunasi, maka ini tidak masalah, karena itu jual beli biasa. Kadang instansi ataupun kantor memberikan komitmen kepada atau kerjasama dengan salah satu supplier bahwa apapun kebutuhan kantor, apapun kebutuhan karyawannya akan dibayar, ditanggung oleh institusi. Ketika di akhir bulan baru di total berapa yang digunakan oleh karyawannya, baru kemudian perusahaan membayar. Ini tidak masalah, ya, selama tidak ada denda keterlambatan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada saudari Fatmawati yang sudah bertanya di Balikpapan. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan juga datang dari saudari Fatmawati tetapi dari Provinsi Sumatera Selatan, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang guru dan di sekolah saya sudah menjadi kebiasaan bahwa apabila ada guru yang akan pensiun, sekolah meminta sumbangan kepada wali-wali murid, kemudian dibelikan cenderamata untuk guru yang akan pensiun itu, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudari Fatmawati di Sumatera Selatan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Bila kondisi semacam itu maka tidak masalah, karena itu tidak ada bukan suap dan juga
tidak membawa dampak negatif, tidak akan menimbulkan pilih kasih karena guru tersebut akan pensiun. Dan itu diberikan oleh semua wali murid. Sehingga tidak ada yang akan mendapatkan perilaku pilih kasih. Maka insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Ibu Fatmawati yang sudah bertanya dari Sumatera Selatan. Selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan dari Saudara Firman di Pekanbaru. Bismillah Ustaz, saya mau bertanya, anak saya mendapatkan bantuan beasiswa dari Bank Indonesia. Apakah boleh dimanfaatkan Ustaz? Baik. Ya, barakallahu fiik kepada Saudara Firman di Pekanbaru ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Harta haram dalam Islam itu terbagi menjadi dua. Haram karena fisiknya, babi, bangkai, darah, dan yang sejenis. Dan tentu beasiswa yang Anda tanyakan tidak tergolong dalam harta haram jenis pertama ini. Karena beasiswa diberikan dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang. Sedangkan fisik barang yang didapat, baik itu tas, peralatan sekolah, fasilitas, ataupun uang, itu secara fisik halal. Sehingga apa yang Anda pertanyakan ini masuk dalam kategori kedua, harta haram karena cara mendapatkannya. Di antaranya mencuri, menipu, curang dalam perdagangan, merampok, dan yang sejenis. Maka harta haram jenis ini yang didapat dengan tanpa sukarela, maka haram atas semua orang. Anda yang mendapatnya dengan cara curang, merampok, mencuri, ataupun orang yang Anda beri sebagai nafkah atau sebagai hadiah, haram untuk menerima sebagai penadahnya. Tetapi bila keharaman suatu pekerjaan itu namun dilakukan secara sukarela, misalnya jual beli babi, jual beli bangkai, maka antara penjual dan pembeli itu terjadi transaksi yang dilakukan secara sukarela. Sehingga ketika Anda sebagai tetangga penjual sate babi dikasih hadiah berupa buah-buahan, dia habis jualan beli buah-buahan, kemudian berkirim kepada tetangga, halal bagi Anda untuk menerima hadiah buah-buah tersebut. Karena hasil uang itu didapat melalui praktek jual beli yang dilakukan secara sukarela, bukan mencuri, bukan merampok. Walaupun hasil jual beli itu haram bagi dia, karena dia mendapatkannya dengan cara menjual babi, menjual khamar. Tetapi Anda sebagai tetangga, atau Anda ketika bertamu ke rumahnya, Anda boleh memakan jamuan dari rumah tersebut. Kenapa? Karena dia mendapatkan uang itu dengan cara-cara sukarela. Demikian pula dengan tetangga Anda yang bekerja di instansi ribawi. Dia mendapatkan upahnya dengan sukarela. Dia tidak merampok, dia tidak menipu, dia tidak mencuri. Walaupun dia haram mendapatkan upah tersebut. Karena upah itu didapat dari jasa atau menjual jasa yang haram, yaitu bekerja di lembaga ribawi. Nah, apa yang ditanyakan tadi, beasiswa. Maka putra Anda itu mendapatkannya bukan dengan cara bekerja di instansi tersebut, bukan juga dengan menjual jasa yang haram kepada instansi tersebut, tetapi dia betul-betul mendapatkan hibah, bantuan, atau beasiswa, dan itu halal bagi putra Anda selama tidak ada ikatan kerja setelah selesai pendidikan. Ketika ada ikatan kerja, harus bekerja di lembaga tersebut, maka persyaratan ini menjadikan putra Anda tidak halal untuk menerimanya, karena berarti putra Anda akan menjual, walaupun saat ini belum. Tapi besok dia akan menjual jasanya, tenaganya kepada instansi yang haram tersebut untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Saudara Firman yang sudah bertanya dari Pekanbaru. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan datang dari Fitri Amelia di Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukumnya bila kita sudah bekerja di suatu perusahaan, tapi karena gajinya tidak mencukupi, akhirnya kita mencari sampingan dengan berjualan sambil bekerja di perusahaan tadi itu Ustaz, karena sama-sama menjual barang. Ya, baik, terima kasih kepada Saudari Fitri ya. Ya, Ustaz. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa di Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila Anda menjual atau berjualan di tempat tersebut, di tempat Anda bekerja itu atas izin lembaga atau perusahaan tempat Anda bekerja, maka tidak masalah. Karena berarti Anda melakukannya sudah atas izin dari perusahaan. Tetapi ketika Anda tidak mendapatkan izin, namun curi-curi waktu, atau sambil kerja sambil jualan, berarti Anda akan menggunakan fasilitas lembaga Anda, baik itu ruangan, baik itu komputer, baik itu waktu, tenaga yang harusnya Anda curahkan untuk melakukan pekerjaan lembaga Anda,
namun Anda gunakan untuk kepentingan pribadi, dan tentu ini secara hukum syariat tidak dibenarkan, karena berarti Anda telah korupsi waktu, korupsi tenaga, korupsi fasilitas. Ya, karena itu koordinasikan dengan pimpinan Anda, perusahaan Anda, apakah diizinkan untuk sambil jualan atau tidak. Allah Ta'ala alam. Jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ada mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz ya, dari saudari Halimah di Jawa Tengah. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, saya pernah diberi hadiah sebuah makanan berupa makanan oleh teman dekat mertua saya. Namun ternyata orang tersebut masih memiliki hutang kepada mertua saya dan belum dilunasi. Bolehkah saya menerima pemberian tersebut Ustaz, mengingat dahulu mereka mempunyai hubungan yang sangat baik? Ya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila memang hubungan antara kedua keluarga itu hubungan yang baik, sehingga terjadi hubungan saling berbagi hadiah, berkirim parcel, berbagi makanan dan yang sejenis, oleh-oleh, maka tidak masalah Anda menerima. Karena itu telah menjadi tradisi. Adanya utang atau tidak itu tidak merubah kebiasaan yang telah terjadi. Namun kalau sebelum adanya utang piutang, tidak ada praktek hadiah menghadiahi, memberi oleh-oleh dan sejenisnya, karena memang tidak saling kenal, atau memang sebelumnya walaupun saling kenal tapi tidak ada kebiasaan tersebut, maka tidak boleh, karena berarti itu hadiah itu diberikan ada kecurigaan dia mengharap agar ditunda tagihannya atau dilunakkan cicilannya dan seterusnya. Tapi kalau sudah ada hubungan kekeluargaan, persahabatan, tetangga dan yang sejenis, yang sebelum adanya utang piutang itu sudah terjadi hubungan baik, saling hadiah menghadiah, maka tidak masalah Anda terima. Karena utang piutang itu bukan berarti merusak hubungan. Adanya utang piutang bukan berarti kita harus bersifat kaku, tidak. Tetapi utang piutang itu hanya diharamkan kalau menjadi penyebab terjadinya riba, yaitu hadiah itu dijadikan alasan untuk meminta keringanan, penagihan atau penundaannya. Tapi ketika tidak ada kecurigaan ke sana, karena memang natural alami, ada hutang atau tidak ada hutang, saling berbagi, saling memberi hadiah, saling berkirim oleh-oleh, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kami ucapkan telah meluangkan waktu di studio Fatwa TV Ustaz. Jazakumullah khairan. Dan pemirsa, itulah tadi live interaktif fikih jual beli dan muamalah kontemporer bersama Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullahu taala. Saksikan terus live interaktif mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah ditentukan. Kemudian pemirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad Fatwa TV bisa Anda akses melalui website www.dewanfatwa.com. Dan pemirsa, semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.